Kantor Hukum JD Partners mengadakan penyuluhan hukum di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Jumat, 21 Februari tahun 2025. Kegiatan ini bertema implementasi nilai Pancasila di Desa Adat Tenganan, Bali, dan bertujuan menggali penerapan nilai-nilai Pancasila serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam hukum adat setempat. Perkenalkan, nama saya Setiawan Jody Fakhar. Saya merupakan asosiat dari kantor JD Partners, berasal dari Banten ya, Provinsi Banten. Dan di Banten juga Pak, itu ada desa adat, dikenalnya Desa Baduy gitu. Nah, terus kemudian perkenalkan dulu, ini kami dari tim kantor hukum Janti Mukianto Dirgayati HLCM Partners yang beralamat di Jakarta Pusat. Yang pertama ada managing partner kita, Ibu Dirgayati HLC, boleh berdiri Bu? Oke. Dan yang kedua ada Mas Kadek, beliau ini asli dari Bali. Terus kemudian ada Mbak Indri, boleh berdiri Mbak. Dan yang seterusnya Bang Ageng, selanjutnya Mbak Alia, dan selanjutnya Mas Rifki. Oke. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Tenganan, Bapak Iketut Sudiastike, terus kemudian Bapak Igede Mahendra sebagai klien Banjar Desa Tenganan, dan yang saya hormati juga masyarakat Desa Tenganan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya ya. Kedatangan kami ke sini tentu yang pertama adalah ingin banyak belajar sih Pak, dan mengenal apa itu Desa Tenganan. Dan dari hasil obrolan kami di kantor, terus kemudian mendapatkanlah tema ini, implementasi nilai Pancasila di Desa Tenganan begitu. Karena saya beberapa lihat di YouTube juga, luar biasa ini Pak Desa Tenganan ini. Yang pertama kita akan pembukaan dulu ya, terus kemudian nanti setelah pembukaan kita akan ada ngobrol bareng gitu soal apa sih itu Desa Tenganan. Terus kemudian di sini kan dikenal dengan adanya awik-awik begitu ya, aturan hukum adat, dan kami ingin lebih jauh mengenal daripada itu gitu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama begitu, yang akan dipimpin oleh Mbak Alia Amanda Oktaviani. Kepada para hadirin mohon izin untuk berdiri semuanya.
Baik, terima kasih pada hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan kantor kami, yaitu Ibu Dirgayati HLAC gitu, untuk memberikan sambutan hangat ya kedatangan kami ke Desa Tenganan gitu. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu, dan ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya semua. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan agenda untuk hari ini, yaitu penyuluhan hukum, di mana temanya adalah implementasi nilai Pancasila di Desa Adat Tenganan Bali oleh kantor hukum kami, yaitu Joni Mugianto, Dirgayati HLAC dan Partners Law Firm. Pertama-tama yang saya hormati Bapak I Ketut Sudiastika selaku Kepala Desa Tenganan Penggringsingan. Maaf ya, saya agak susah nyebutnya. Kemudian kepada Bapak Gede Mahendra selaku Klien Banjar Dinas Desa Tenganan di sini, dan kepada masyarakat adat Desa Tenganan yang hadir pada agenda penyuluhan hukum kali ini. Pertama-tama kami sangat berterima kasih, kami diterima dengan baik, disambut dengan baik di tempat ini, dan semua terkomunikasikan dengan baik ya Pak, sehingga hari ini kami boleh datang. Lebih kepada penyuluhan kayaknya kurang pas sekali ya, lebih kepada nanti kami lebih kepada mengambil hikmahnya ya, bagaimana kehidupan di Desa Tenganan ini bisa kita jadikan percontohan di abad 2000 ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tetap ada dan hidup di dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, yang boleh dibilang untuk saat ini sangat jarang, terutama di kehidupan kota-kota besar. Nilai-nilai Pancasila ini agak-agak mulai terkikis. Tidak menyalahkan kemajuan zaman, tapi sedikit banyak itu sangat berpengaruh pada pola hidup ya kan, dalam kebersamaan, dalam keberagaman. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tetap dipelihara dan dijaga dengan baik. Jadi segala sesuatunya akhirnya hidup dalam damai. Ada riak-riak kecil itu biasa aja ya Pak. Itu namanya memang kita dalam hidup ya, pasti ada hal-hal yang namanya kita ini selisih paham sedikit tapi tidak menjadi masalah. Nah untuk itu sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama kepala desa, Pak Gede, Pak Ketut ya, dan terima kasih juga kepada hadirin yang bersedia hadir, karena acara ini merupakan bagian juga dari tanggung jawab kantor kami, sebagai kami adalah bagian dari perangkat penegak hukum, supaya kami juga dapat memberikan pemahaman dan peningkatan lagi bagaimana kita hidup dalam tingkat kesadaran hukum ya bagi masyarakat luas, sehingga upaya terjadi harmonisasi terhadap upaya pencapaian
yang menjadi kita hidup dalam penuh damai. Kemudian penyuluhan ini juga didasarkan kepada penerapan mediasi, ya, yang saya dapat dari media-media itu bahwa kebanyakan adalah segala sesuatunya dilaksanakan melalui mediasi yang diselesaikan di desa Tenganan, ya, untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi. Kemudian ini menjadi inspirasi dan pelopor utama bagi desa lainnya menurut kami, ya, supaya ini menjadi percontohan bahwa beginilah kalau kita hidup damai dan rukun. Segala sesuatunya tidak bisa diselesaikan melalui kekerasan, tapi jauh lebih baik adalah dengan cara dimediasikan. Nah, ini yang akan kita jadikan topik bahasan. Kemudian kita lebih kepada mempunyai visi dan misi, yaitu untuk masyarakat luas mengerti mengenai hak dan kewajibannya dalam mewujudkan perilaku yang tunduk, patuh dan taat terhadap hukum. Demikian juga dengan mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pada hadirin yang saya hormati, demikian sebagai hal yang perlu saya sampaikan untuk mengawali pertemuan kegiatan penyuluhan hukum pada hari ini. Semoga kegiatan ini memperkaya pengetahuan dan pemahaman kepada kami semua, dan saya berharap juga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum pada umumnya. Dan adapun saya Dirgayati Halase selaku Managing Partner dari JD Partners Law Firm secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dirga telah memberikan sambutan kepada masyarakat Desa Tenganan, gitu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dirga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya sambutan dari Bapak Iketut Sudiastike sebagai Kepala Desa Tenganan. Pada waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya ingin sampaikan rasa hormat kami kepada JD Partners, ya, yang diawal oleh Bu Dirga sendiri, dan bisa saya hormati beserta semua tim yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, selamat menikmati suasana ala desa. Dan ini tentunya berbeda dengan di Jakarta, ya. Kalau di Jakarta itu dinginnya dalam ruangan, begitu keluar ruangan ya sama dengan di kami punya pegunungan di Gunung Agung itu panas. Ya, kemudian Pak Gede selaku yang Banjar Dinas sudah saya hormati, Bapak Babin Kamtibmas, itu Pak Babin kami, Pak Budika, juga Pak Babinsa yang setiap harinya mengawal perjalanan kita di desa, apalagi yang terkait dengan keamanan dan hukum. Kemudian para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang merupakan perwakilan dari 5 dusun yang ada. Kemudian kita terwadahi dalam satu kesatuan. Dalam hal ini beliau inilah yang berada di garda terdepan untuk mengawal ranahnya aturan-aturan, baik itu aturan adat, baik itu aturan yang sifatnya nasional,
Jadi beliau-beliau inilah yang mengawal keberadaan kami di desa melalui Satlinmasnya itu. Bagaimana upaya dari beliau-beliau ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk melindungi masyarakat kami. Nah, jadi nanti terkait dengan pemaparan dari materi yang tadi disampaikan, bahwasanya kami sangat berharap bahwa implementasi di dalam perjalanan kita melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat kita sendiri mendapat pencerahan. Seperti itu. Jadi seperti apa misalnya tugas-tugas kami, supaya jangan nanti malah yang kita yang berupaya melindungi, kita yang terjebak dalam situasi hukum. Dan ini sangat-sangat tidak kami harapkan. Jadi mohon nanti pencerahannya. Itu. Lalu tadi Ibu Dirga bilang bahwa ini bukanlah penyuluhan, tetapi menurut kami ya ini memang sangat kami butuhkan. Kalau bahasa kami kita sharing, oke lah. Apalagi Ibu Dirga dengan sengaja turun membuat program datang ke desa Tenganan. Sebisa apa yang kami sampaikan nanti mari kita diskusikan bersama. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangan JD Partners di tengah-tengah kita yang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama kita membedah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di desa. Supaya jangan nanti ini menjadi sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Kalau semisal satu permasalahan bisa kita selesaikan dengan mediasi, dan mediasi ini adalah merupakan sarana yang selalu kami tampilkan terdepan, dikawal oleh Pak Babin, Pak Babinsa, serta saudara-saudara kami ini semuanya yang bernaung di bawah perlindungan masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan aturan-aturan yang ada di desa, misalnya kami masing-masing desa, karena satu kedesaan itu terdiri dari 5 dusun. Dari 5 dusun itu ada 3 desa adat. Ini sudah barang tentu masing-masing desa adat itu memiliki aturan tersendiri atau awig-awignya. Nah, secara umum ketika peristiwa itu terjadi, kami pastinya melakukan pendekatan dengan persuasif, melakukan mediasi. Kalau istilahnya Pak Polisi, Pak Babin itu restorasi justice ya, restorasi justice. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami tekankan, kami laksanakan. Kalau kami tidak mendatangkan misalnya pada satu perkara, pada satu peristiwa hukum, kalau kami tidak datangkan, hadirkan ke kantor desa, kami sendiri yang langsung menjemput ke lapangan. Jadi kita mediasinya seperti itu, bahu-membahu, dikawal dengan saudara-saudara kita, ini para beliau dari Linmas kita. Itu salah satu penyelesaian yang selama ini kita lakoni, kita laksanakan, dan kemudian barangkali nanti akan ditambahkan oleh Pak Gede Mahendra selaku kepala wilayah. Beliau juga merupakan salah satu anggota desa adat di sini dengan awig-awignya dari desa Tenganan Pegeringsingan. Kalau dari desa adat Gumung juga ada, dari desa adat Bantukan juga ada. Nanti kita bersama-sama, kita diskusikan, kita saling sharing sambil Ibu Dirga bersama tim memberikan kita pemahaman, kemudian kita bisa berbagi tentang pengalaman kehidupan kita di sini. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pemaparan di awal. Nanti apapun yang bisa kami informasikan lebih lanjut, kita siap dalam sesi diskusi seperti itu. Ya, demikian kami waktu saya kembali. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dari sambutan aja ini kami sudah cukup luar biasa nih, ingin lebih dalam lagi begitu untuk mengetahui situasi dan kondisi di Desa Adat Tenganan, terutama dalam cara menyelesaikan sengketa hukum gitu secara mediasi. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Gede Mahendra pada tempat, dipersilakan Pak.
Pertama-tama terima kasih dari moderator atau MC yang sudah memberikan kami waktu. Ibu Dirga bersama tim JD Partner yang sudah membuatkan kami bilang wadah bersama teman-teman Satlinmas dari Desa Tenganan. Artinya dengan penyuluhan atau sosialisasi atau bahkan sharing antara kami Desa Tenganan beserta praktisi-praktisi hukum, kami bisa lebih jelas lagi ke depannya tentang apa yang memang harus kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan di dalam desa. Nah, perkenalkan, nama saya Igede Mahendra, saya Lian Banjardinas atau Kadus di Tenganan Pegeringsingan. Saya juga salah satu krama desa adat atau salah satu orang yang ikut di dalam organisasi adat. Nah, di dalam organisasi adat itu punya jenjang-jenjang yang berbeda, di mana jenjang yang pertama itu penasehat, kalau kami di sini sebutkan sebagai luanan. Nah, di bawah itu ada 6 orang, liang desa atau bendesa atau ketua adatnya, itu ada 6 pasang. Begitu di bawahnya 6 lagi, itu namanya bahan tebenan yang membantu dari tugas pokok dan fungsi dari ketua adat. Nah, sisanya itu namanya tambah lapu atau si perlengkapannya. Kebetulan saya sendiri berada di posisi ketua si perlengkapannya untuk di desa adat. Nah, mungkin saya juga sampaikan Bapak Perbekel atau Bapak Kepala Desa juga sebagai alumnus dari Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Beliau juga jenjangnya dari bawah sampai luanan, beliau sudah pernah di dalam desa adat. Nah, teman-teman juga yang hadir hari ini, kami mohon izin, baik itu dari teman-teman Kadus yang bisa hadir hanya 2 Kadus kami lagi masih dalam keadaan sakit. Kemudian dari Bapak Babinsa yang sudah bisa hadir di pagi hari ini, beserta teman-teman Satlinmas yang ada di Desa Tenganan. Mungkin tiang tidak banyak juga memberikan sambutan karena tadi Bapak Kepala Desa sudah banyak juga memberikan sambutan. Artinya kita nanti lebih cenderung ke sharingnya, Ibu. Artinya ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin saya pertanyakan karena kami di desa seperti yang Bapak Kepala Desa bilang tadi, kami penyelesaian masalah berusaha untuk kami selesaikan di desa, baik itu dengan mediasi dan selalu ditemani oleh Bapak Babin dan Bapak Babinsa, kemudian di cover dengan teman-teman dari Kadus beserta juga Bapak Kepala Desa. Artinya permasalahan baik itu tindak pidana ataupun perdata, kami berusaha untuk kami selesaikan di bawah dulu. Kalaupun itu memang tidak bisa, kalau terakhir kami dari tahun 2000-an sampai saat ini untuk Tenganan Pegeringsingan tidak ada permasalahan hukumnya, dan mudah-mudahan ke depan juga. Artinya kami dari kantor desa bersama Bapak Kepala Desa dan Babin Kamtibmas atau Pak Babin itu menekankan kepada masyarakat untuk penyelesaiannya tetap harusnya dulu di kantor desa. Nah, kalaupun itu memang bisa diselesaikan dan tidak lanjut ke ranah hukum yang lebih tinggi. Nah, terkecuali Ibu mungkin kalau kita ranah hukumnya di sini ke perceraian. Nah, kalau di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sebenarnya perceraian itu tidak dibolehkan. Tapi kami ada jenjang juga di mana kami di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan ada jenjangnya. Krama Desa Adat tidak boleh bercerai. Walaupun permasalahan itu besar sampai mereka pisah saja, itu tetap tidak boleh bercerai. Nah, kemudian ada krama Gumi Pulangan. Krama Gumi Pulangan itu laki-laki dari Desa Adat Tenganan Pegeringsingan dan perempuannya dari luar Desa Adat. Itu sekarang kalau yang semenjak saya sendiri 2017 itu ada 3 kasus perceraian dan kebetulan itu diselesaikan di pengadilan sendiri. Kemudian satunya lagi krama pemaksa. Itu keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.
Nah dari sana, kalau yang namanya kasus perceraian sekarang, kita bilang marak tidak di Tenganan Pegeringsingan sendiri. Karena satu, dengan aturan atau awig-awig yang ada di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di desa juga sejauh ini mungkin ada di permasalahan sertifikat tanah. Masih ada beberapa masyarakat kami yang setidaknya punya permasalahan di bidang sertifikat tanah. Karena di Tenganan Pegeringsingan sendiri Bu, semenjak PTSL masyarakat kami sudah punya sertifikat tanah sekarang, hampir 70%. Kenapa baru 70%? Karena di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan itu wilayahnya kebanyakan milik desa adat Bu. Di sertifikat pun sebenarnya itu namanya milik desa adat dan hak guna pakainya saja untuk masyarakat kami. Tanah itu pemilikannya ada milik desa adat, ada milik organisasi atau seke, dan ada juga milik pribadi. Seperti itu. Nah mungkin nanti kita akan lebih banyak sharingnya, mungkin juga saya sebagai kepala dusun bisa dibukakan pemikiran saya juga nanti ke depannya apabila ada terjadi permasalahan-permasalahan yang ke depannya bisa supaya kami di kantor desa menyelesaikannya secara damai lah Ibu. Jangan dulu sampai ke tingkat hukum. Kalau nanti ke tingkat hukum kami cari Ibu kejauhan juga di Jakarta. Dan nanti kalau tidak ada juga permasalahan hukum, nanti Ibu nggak kerja juga kan seperti itu. Usaha teman-teman. Ya kami berusaha lah supaya permasalahan-permasalahan tidak di blow up dulu ke atas, kami berusaha meredam di desa. Seperti itu Ibu bersama teman-teman. Baik, mungkin itu saja dulu dari kami. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun sharing. Karena masih banyak teman-teman kami di sini juga yang dari dusun-dusun lain mungkin dengan permasalahannya sendiri. Kalau kami di Tenganan Pegeringsingan garis besarnya seperti itu aja. Oke, terima kasih atas waktu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak I Gede Mahendra atas sambutannya. Cukup menarik sekali dan ini tentunya menambah wawasan kami begitu ya terkait bagaimana desa Tenganan ini menyelesaikan kasus hukum gitu kan. Menarik sekali tuh dari tahun 2000 hingga sekarang itu non kasus gitu kecuali kasus perceraian begitu ya. Nah tentu, nah itulah kemudian yang ingin kami pelajari dari sini begitu pada Tamso pada pagi hari ini. Nah karena memang kita langsung masuk ke sesi ini aja ya. Desa Tenganan ini kan salah satu desa tertua ya Pak yang di Bali. Terus kemudian juga kami ingin mempelajari bagaimana masyarakat desa Tenganan ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu. Salah satunya adalah cara menyelesaikan kasus hukum secara musyawarah atau mufakat atau dalam istilah hukum itu dikenal non litigasi ya, secara mediasi begitu. Nah, nanti diskusi ini ada 3 kata kunci begitu. Yang pertama kita ngobrolin soal wisata begitu ya, wisata. Terus kemudian tentang musyawarah atau mufakat. Yang ketiga nanti Mas Kadek bisa meninjau dari sisi hukum positif ya, menurut undang-undang begitu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Ikutut Sudastika gitu Pak ya. Pertanyaan pertama ini Pak tentang setelah Desa Tenganan ditetapkan sebagai desa wisata sebagaimana SK Bupati 2014 ini Pak, apa saja sih Pak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat baik segi ekonomi, sosial maupun budaya Pak? Silakan. Ya. Langsung ya. Terima kasih. Jadi ketika desa kita mulai ditetapkan oleh Pemda kami di Karangasem sebagai desa wisata, ini tentunya memberikan dampak yang katakanlah signifikan
ini bisa memberikan kami nilai plus. Kami bisa berkreasi, kami bisa mengembangkan diri, melihat potensi yang ada di seluruh elemen, bukan hanya di Pegeringsingan karena kami 5 dusun, di dusun lain juga seperti itu. Nah, begitu desa kami salah satu desa dikunjungi, ini artinya bukan desa kami saja yang nikmati. Secara tidak langsung dukungan dari dusun-dusun yang lain, keluarga kita yang lain, ini sangat memberikan pengaruh untuk kemajuan pariwisata kami sendiri. Jadi secara tidak langsung ya perkembangan itu menimbulkan juga efek positif baik dari kesejahteraan ekonomi. Ketika wisatawan meminta sebuah produk lokal misalnya yang terbuat dari anyaman, kemudian anyaman itu bersumber dari wilayah kami yang ada di hutan ini. Nah, jadi geliat masyarakat itu akan timbul pada saat wisata ini bisa berkembang. Jadi seperti itu yang bisa kami informasikan. Dan kemudian keinginan kami untuk lebih bisa memajukan pariwisata, khususnya dari 3 desa adat atau 5 dusun, nanti semuanya, karena prinsip kami kalau saya secara pribadi bukan menyombongkan istilahnya, sejengkal tanah yang ada di Tenganan itu bisa dinikmati oleh wisatawan. Nah, ini artinya ke-5 dusun kami harapkan ke depan bisa tertata sehingga layak menjadi satu wilayah yang betul-betul mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dan bisa dikembangkan. Nah, belajar dari apa yang sudah kami alami di Pegeringsingan sendiri, kemudian satu desa adat lagi di Desa Tenganan juga sekarang sudah berkembang pariwisata. Jadi keinginan seperti itulah yang kami harapkan ke depannya. Karena implementasi dari harapan itu kalau tanpa dikerjakan dengan maksimal, tanpa didukung oleh stakeholder atau para pemangku kepentingan, utamanya dikawal oleh beliau-beliau yang ada di depan kita ini, nanti akan memberikan contoh bagaimana sebuah wilayah bisa berkembang. Dan tampaknya pastinya signifikan untuk kehidupan kami, bisa menambah penghasilan. Kalau tidak secara langsung, ya seperti itu kembali saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup menarik nih pembukaan dari Pak Ketut. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Gede Mahendra begitu. Nah, adanya wisata ini kan karena adanya budaya begitu Pak ya. Nah, apa yang menarik bagi wisatawan luar sehingga mereka datang ke sini? Untuk datang ke sini apa Pak? Apakah ada hari-hari besar begitu yang kami ingin tahu Pak? Gitu. Kira-kira apa Pak? Baik. Kalau yang namanya Desa Wisata Tenganan Pegeringsingan, kami di tahun 2021 kami menjadi juara dalam anugerah Desa Wisata Nasional. Kami menjadi juara 1 dalam Desa Wisata Berkembang, yang waktu itu Bapak Menteri Sandiaga Uno sendiri turun ke desa dengan melihat desa Tenganan Pegeringsingan sendiri hadir. Beliau juga sempat artinya dengan kerajinan kami, tenun kami, baik itu kerajinan dari UMKM kami yang ada di sini. Nah, kalau di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sendiri sebenarnya itu arahnya ke pariwisata budaya. Pariwisata budaya seperti yang Mas tadi bilang, pariwisata yang ada di Tenganan Pegeringsingan itu adanya karena budaya kami. Jadi di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan tidak akan menjual budayanya. Apabila mau datang wisatawan ke Tenganan Pegeringsingan, beliau harus hadir dengan waktu-waktu yang tepat di Tenganan Pegeringsingan. Seperti hari ini di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan tidak ada upacara. Kalau kami bisa sebutkan, dari bulan 1 sampai bulan 12 itu setiap bulannya ada upacara di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Dan bahkan kami sebenarnya disebut sebagai salah satu desa yang pariwisata budayanya memang benar-benar asli. Yang pertama, kami di bulan Kase itu ada rejang, tarian. Tarian dari anak-anak, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ada upacara yang di bulan kedua juga upacara di Besake dan di Bali Banjar. Kemudian sampai di bulan kelima kami perang pandan. Nah, itu salah satu ikon yang ada di
Tenganan Pegeringsingan. Perang Pandan itu dilakukan 2 kali di Perang Pandan. Mohon maaf, sebenarnya 4 kali, 2 simbolis dan 2 realnya. Itu ada di Perang Pandan pertama, ada di Petemu Kaje, kemudian yang kedua ada di Petemu Tengah. Nah, selanjut dari itu kami juga salah satu penggiat kain tenun yang hanya ada satu di Indonesia berdasarkan teknik pembuatannya. Kalau di dunia ada 3. Yang pertama di India dengan patolanya, kemudian di Jepang dengan kimononya, kemudian satu lagi ada di Tenganan Pegeringsingan, namanya kain tenun geringsing. Itu dengan teknik double ikat. Antara horizontal dan vertikalnya kedua-duanya bermotif dan itu dijadikan satu sehingga menjadi gambaran baik itu dari pewayangan ataupun dari motif-motif yang ada di kain tenun geringsing sendiri. Nah, artinya kami bersinergi dengan dusun-dusun yang lainnya, misalkan seperti salah satunya dengan trekking. Kami punya 3 areal trekking yang baik itu dari jarak pendek, menengah dan yang paling panjang. Kami di Tenganan Pegeringsingan itu selalu berkolaborasi. Seperti Pak Mekel, ada 2 dusun yang belum sampai saat ini menikmati yang namanya pariwisata. Pemasukan yang masuk ke desa Tenganan itu akan dialokasikan ke dusun-dusun yang tidak terkena dampak dari pariwisata, dan kemudian dengan harapan supaya bisa menjadi daerah pariwisatanya juga ke depannya, seperti itu. Kalau wisatawan datang ke sini itu biasanya di hari-hari upacara apa tuh Pak? Biasanya kalau membludak datang ke sini? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau wisatawan yang berkunjung ke desa adat Tenganan Pegeringsingan itu kebanyakan di high seasonnya. Itu di bulan Juli sampai bulan September. Iya. Nah, kebetulan di awal-awal Juni itu biasanya Perang Pandan sudah ada. Pada saat itu wisatawan baru berkunjung ke Bali pada saat itu. Kemudian puncaknya ada di bulan Agustus dan semakin menurun di bulan September Oktober. Seperti itu. Tambahan untuk kita sifatnya untuk edukasi masyarakat luar wisatawan ya. Apakah ada syarat khusus Pak untuk mereka datang ke sini dan menginap di sini, itu apa Pak syaratnya? Baik, kalau kita di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan tidak ada penginapan karena kami juga sudah di cover dari daerah pariwisata yang di selatan, itu kurang lebih 5 menit dari di daerah Candi Dase. Karena di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan itu tidak boleh menginapkan orang, baik itu orang dari luar Bali ataupun yang lainnya, terkecuali ada 1 penelitian, 2 pendidikan seperti KKN atau KKL. Itu kesepakatan dari desa adat, karena jarak antara Tenganan Pegeringsingan dan penginapan lumayan cukup dekat lah. Itu yang mungkin dijadikan dari desa adat melarang adanya wisatawan yang untuk menginap di desa adat Tenganan. Kalau klasifikasinya sih nggak ada, nggak wisatawan mana aja yang bisa, terkecuali itu pendidikan atau penelitian. Itu aja sih. Nah, ini menarik, kita akan bertanya ke Mas Kadek gitu. Nah itu tadi jawaban dari Pak Gede Mahendra bahwa wisatawan luar dilarang menginap di sini kecuali untuk kegiatan-kegiatan pendidikan begitu ya. Nah itu yang membedakan dari desa adat lain begitu, sehingga di sini tidak terjadi kriminalitas begitu kan. Nah berbeda sekali dengan desa lain begitu, desa adat lain atau boleh di desa adat saya sendiri gitu di Banten itu cukup luar biasa tingkat kriminalitasnya. Sehingga itu harus ada solusi begitu ya, baik dari pemerintah begitu. Bagaimana Mas Kadek untuk meninjau ini terkait tentang bagaimana seharusnya wisatawan hormat gitu ya terhadap ketentuan adat di sini, terus kemudian kan kalau di pemerintah itu ada yang namanya kelompok sadar wisata begitu ya. Nah itu gimana tuh Mas Kadek? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya Mas Jody. Mungkin sebelumnya saya bahas terlebih dahulu, saya tarik dari kedudukan Bali itu sendiri, bahwa memang Bali secara general merupakan salah satu objek wisata yang diakui baik tingkat domestik
maupun tingkat internasional begitu. Kita lihat pun dari objek wisata tersebut pun memang mengundang banyak para wisatawan yang datang, baik nasional maupun internasional. Nah, artinya juga memang berbagai karakteristik orang yang datang untuk mengunjungi Bali, dan dalam hal ini khususnya adalah Desa Adat Tenganan, begitu Pak. Baik untuk jangka waktu yang sebentar maupun yang cukup lama. Nah, kalau saya bandingkan, jadi beberapa waktu ini juga kami riset itu mengenai beberapa contoh kasus yang ada pada desa wisata lainnya. Jadi memang sangat disayangkan tidak hanya sekali, dua kali, atau bahkan satu dua oknum wisatawan yang melakukan berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kriminalitas, begitu. Oke. Misalnya kemarin kita melihat diadakannya pesta seks swinger itu di beberapa tempat di area selatan. Lalu ada satu tempat yang memang dijadikan untuk sebagai tempat produksi bahkan peredaran ganja, gitu. Atau bahkan secara langsung ada wisatawan yang tidak menghargai bahkan tidak menghormati saat tari Bali diadakan. Itu tepatnya di daerah Ubud, begitu. Nah, jadi memang dari beberapa kasus itu kan sudah mengartikan ketiadaan rasa hormat maupun rasa menghargai oleh wisatawan terhadap masyarakat setempat, begitu. Dan kita pun memang sudah coba melakukan riset kemarin terkait Desa Tenganan sesuai pernyataan dari Pak Gede, gitu kan ya, dari Pak Ketut juga, bahwa memang sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada pemberitaan mengenai kriminalitas di Desa Tenganan. Itu memang hal yang sangat luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Artinya juga berbanding terbalik dengan yang tadi, yaitu wisatawan menghargai dan juga menghormati dari nilai-nilai yang ada di Desa Adat Tenganan. Nah, kalau kita tarik lagi, itu juga telah sesuai sebagaimana dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali, gitu. Nah, bahkan kalau kita melihat dari beberapa kasus yang ada itu mengenai oknum-oknum kriminalitas, memang hal yang tidak bisa dipungkiri sangat merugikan baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat luas. Nah, dari hal tersebutlah bahkan gubernur pun telah menerbitkan surat edaran, begitu, yang berisikan mengenai kewajiban dan juga larangan bagi setiap wisatawan, baik itu nasional maupun internasional. Misalnya harus menghargai dan menghormati masyarakat adat setempat. Ketika ada upacara agama, tidak boleh memanjat pohon-pohon secara sembarangan. Ketika memasuki tempat-tempat yang spiritual, harus sudah dipandu dengan pemandu wisata dan lain-lain. Jadi memang kalau dari peraturan itu pun kita sudah melihat bahwa bagaimana sih kualitas dari wisatawan, khususnya menghargai dan juga menghormati nilai-nilai dalam Desa Adat Tenganan itu. Begitu. Baik, terima kasih Mas Kadek atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali nih ke Pak Iketut Sudestika terkait kelompok sadar wisata nih Pak. Apakah di sini ada semacam untuk guide gitu ya, untuk wisatawan datang ke sini, terus kemudian mereka disadarkan bagaimana mereka seharusnya gitu datang ke sini tuh, apakah ada? Terus kemudian menyikapi soal penamaan sih Pak ya. Kira-kira yang pas itu apakah desa budaya atau desa wisata gitu? Gimana Pak Tuan jawabannya? Silakan. Ya, terkait dengan desa wisata dengan kelompoknya sadar wisata, kami memang ada di sini. Itu sudah terbentuk tahun berapa itu Pak? 2003 kita sudah ada kelompok sadar wisata. Tetapi di dalam perjalanannya, nah ini, di mana anak-anak muda
yang semestinya kita harapkan sebagai pelaku utama ya menyambut keberadaan wisatawan yang mengunjungi kita, ini belum maksimal. Dari 2 desa yang ada di Tenganan ini, Pegeringsingan dan Tenganan Daun-Tukar, malah yang ada di Tenganan Daun-Tukar itu lebih terorganisir. Jadi ketika wisatawan yang datang berkunjung ke sana itu sudah disambut sedemikian rupa, ada kelompok guide-nya bahkan. Jadi ini merupakan langkah antisipasi yang sangat dibutuhkan. Bagaimana lalu pemandu wisata yang datang dari luar desa menginformasikan keberadaan desa kita sendiri tanpa memahami keberadaan kita seutuhnya. Jangan-jangan nanti balai suci kita bisa disebut sebagai pasar lah, sebagai apa lah, ini kan berbahaya buat kita sendiri. Nah, jadi harapan seperti itu sudah terpenuhi oleh anggota kami yang ada di desa Tenganan Daun-Tukar. Nah, kemudian di Pegeringsingan sendiri kita sedang berproses Pak, melalui badan usaha milik desa adat yang sedang digodok, yang arahnya nanti ke sana juga. Bagaimana kami bisa menghimpun diri, mempersiapkan diri ketika wisatawan itu akan datang. Syukurnya tadi sama Mas Kada ya, kalau kami di Bali itu beli kada ya. Disampaikan bahwa kasus atau peristiwa hukum yang terjadi kalau kami di Tenganan itu mau iya, apalagi menyangkut dengan wisatawan misalnya. Ini merupakan efek dari sebuah kebijakan di mana desa Tenganan itu tidak memperbolehkan adanya penginapan. Jadi hiruk pikuk dunia malam, apalagi nanti ada semacam pub, semacam apa yang dibangun oleh pengacara Hotman. itu kan salah satu efek atas wisata yang terjadi. Kemudian dengan kebijakan aturan adat kami bahwa kami tidak boleh membangun hal itu, jadi wisatawan datang hanya berkunjung untuk menikmati desa budaya kita. Desa Tenganan itu adalah desa budaya. Jadi pariwisata yang ada di sini saya lebih cenderung menyebut sebagai pariwisata budaya. Pariwisata budaya. Ya, jadi seperti itu. Budaya ada bukan karena pariwisata, tetapi pariwisata ada karena budaya. Kalau tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, kita selanjutnya akan beralih terhadap penyelesaian sengketa hukum ya secara mediasi musyawarah mufakat. Saya ingin bertanya ke Pak Igede Mahendra begitu terkait aturan yang ada di sini yang kenal dengan awik-awik. Apa aja sih Pak ketentuan yang ada di situ, terus kemudian larangan dan sanksinya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara awik-awik itu disosialisasikan gitu terhadap masyarakat begitu. Gimana tuh Pak? Baik, kalau terkait yang namanya penyelesaian suatu masalah di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, saya ceritakan dulu. Di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan itu 6 pasang atau 6 kliang desa atau ketua adatnya itu selalu berkantor di jam 8:30 malam. Yang ada kantornya di selatan, itu namanya di Balai Agung. 6 orang kliang desa, kemudian 1 orang penyarikan dan beserta 4 orang juru arah atau sayur. Itu setiap hari, tidak ada liburnya. Nah, di sana menjadi kantor desa adat sampai saat ini. Nah, apabila terjadi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan hanya sebatas mereka saja antar kliang desa, itu bisa dilakukan. Apabila ada permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan, akan diangkat lagi paruman atau pesangkepan atau rapat adatnya itu bersama krama desa, keseluruhan masyarakat adat yang ada di Tenganan Pegeringsingan. Nah, sejauh ini masyarakat kami
yang ada di Krama Desa Adat itu hanya 28 kakak, Ibu. Karena yang bisa atau berhak ikut dalam Krama Desa Adat itu adalah laki-laki dan perempuan yang asli dari Tenganan Pegeringsingan. Nah, kemudian seperti Bapak Perbekal tahun 2021. Nah, seperti Bapak Mekel, beliau ada di susunan yang paling tinggi di adat, kemudian beliau turun. Itu dikarenakan anak beliau menikah. Di satu organisasi adat, antara ayah atau orang tua dan anak itu tidak boleh ada di dalamnya. Nah, kami percaya apabila orang tua dan anak itu akan menimbulkan efek-efek negatif seperti KKN. Ya. Nah, kemudian seperti itu langkah-langkahnya apabila juga masyarakat atau mohon maaf dari krama adat tidak bisa menyelesaikan, akan diangkat lagi parumannya atau serapat adatnya itu dengan mengundang liang gumi. Liang gumi itu adalah tatanan yang paling atas ada di Kramu Gumi Pulangan. Itu berjumlah 6 orang perwakilan masyarakat. Nah, kemudian tidak bisa lagi kita baru angkat dengan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Apabila itu permasalahannya hukum, tokoh-tokoh yang kami panggil adalah masyarakat yang ada di bidang hukumnya, seperti itu. Nah, dari pemecahan-pemecahan permasalahan itu biasanya hanya sampai setingkat itu. Biasanya sudah selesai dengan musyawarah untuk mufakat. Seperti itu kalau kami di desa adat. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede Mahendra atas jawabannya. Kalau istilah awig-awig itu penamaannya sejarah gimana tuh Pak? Tentang awig-awig ini. Baik, kalau awig-awig itu sebenarnya bahasa Bali atau bahasa Sanskerta itu artinya aturan. Nah, aturan adat atau kebiasaan yang kami lakukan di kehidupan sehari-hari, kemudian ditulis dan dicatat, dan artinya kalau bahasa kami itu sudah diparun atau sudah dibicarakan dalam adat dan disepakati oleh masyarakat bersama. Nah, di Tenganan Pegeringsingan terkait awig-awig itu kami sempat ada kebakaran, Ibu, di tahun 1841. Seluruh agenda baik itu sesuatu yang tertulis itu terbakar. Kemudian di 1842 kami membuatnya berdasarkan ingatan dari masyarakat kami yang ada pada saat itu. Kami dibantu oleh Raja Klungkung dalam penulisan. Nah, awig-awig sendiri diturunkan apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, awig-awig kami masih apa Ibu bahasanya? Kalau di pasal 1-nya tentang pengaturan lingkungan, kemudian di pasal 2-nya perkawinan, nanti di pasal 10-nya masih ya belum sistematis, dia belum satu pasal terkait perkawinan, yang perkawinan saja. Itu berdasarkan ingatan masyarakat kami yang dahulu. Nah, kalau larangan mungkin salah satu yang paling terkenal di Tenganan Pegeringsingan, kami tidak boleh menebang pohon dalam keadaan hidup. Kami menebang pohon itu dalam keadaan mati atau 30%-nya mati. Dengan cara baik itu di tanah pribadi. Misalkan saya sendiri memiliki pohon cempaka akan ditebang, kami harus minta izin dulu ke desa adat. Kemudian dari desa adat akan mengirim 3 orang verifikator. Nanti pohon itu akan diverifikasi apakah memang benar mati atau tidak. Kalau memang sudah mati barulah bisa ditebang. Nah, apabila ada pelanggaran terkait dengan penebangan pohon, itu biasanya hukumnya ada 2. Yang pertama, apabila beliau berada di posisi adat, jabatan beliau di adat akan diturunkan seketika apabila beliau melakukan kesalahan tersebut. Nah, yang kedua, akan dikenakan denda 2 kali dari harga kayu yang mereka tebang. Kemudian kayunya sendiri akan diambil oleh desa adat. Itu salah satu sanksi yang ada di desa adat Tenganan Pegeringsingan. Nah, dari awig-awig ini Pak, apakah bentuk semacam buku begitu? Apakah ada berapa itu Pak awig-awignya? Apakah ada 1 terus masyarakatnya bisa juga mengakses, itu gimana Pak? Baik, kalau awig-awig kami di sini kebanyakan seperti awig-awig yang ada di desa luar juga. Kami sebuah lontar
Itu di sana ada, dan sekarang sudah ada translate-nya sebenarnya. Itu hanya dimiliki oleh krama adat saja. Iya. Apabila ada permasalahan, nanti krama adat akan membawa itu atau akan dibacakan pada saat pemutusan suatu masalah. Biasanya seperti itu yang dijalankan. Mohon izin satu lagi Pak, pertanyaan tentang hukum adat ini. Kalau misalkan adanya situasi hukum yang perlu diatur, itu apakah bisa Pak? Ada perubahan gitu, tambahan pasal atau seperti apa? Itu sangat-sangat ada Mas. Kemarin kami di COVID di 2020 sampai 2022 banyak yang namanya aturan dari pemerintah untuk kami yang ada di desa. Artinya itu sudah berjalan, itu namanya peraron. Kami buat kesepakatan sendiri pada saat itu, kalau misalnya ada hajatan hanya boleh kami mengundang sebatas keluarga saja. Waktu itu misalnya seperti itu dibuatnya berdasarkan peraron, berdasarkan kesepakatan yang kami lakukan pada paruman di Balai Agung atau di desa adat. Artinya seperti Mas yang tadi bilang, kami bisa mengatur, bisa. Itu juga mengikuti alur dari kegiatan atau kehidupan kami di sini. Artinya tidak stagnan harus mengikuti awik-awik. Contoh waktu COVID kemarin, perang pandan sebenarnya dilarang, tapi itu kami siasati, hanya dilakukan oleh masyarakat adat saja dan oleh anak-anak muda atau turunan kami saja. Orang luar tidak boleh masuk, dan kami dibantu oleh pihak kepolisian dan bapak tentara untuk mengamankannya. Karena di desa adat Tenganan Pegeringsingan, apabila satu upacara tidak dilaksanakan, itu harus tahun tidak melakukannya. Dan dimulai daripada sasih kase atau bulan yang pertama, selesainya juga di bulan pertama. Kami tidak boleh, perang pandan tidak boleh dilakukan, nanti rejang dilakukan, tidak boleh seperti itu di tengah. Seperti itu. Baik, terima kasih, ini luar biasa sekali ya, ilmu dari Bapak Igede Mahendra gitu sangat bermanfaat bagi kami. Sebelum nanti sesi tanya jawab ya, tanya jawab atau bolehlah cerita dari masyarakat desa adat Tenganan ini. Terus juga ada hadiah ya, yang mau bercerita atau yang mau bertanya begitu, sebelum nanti jawaban dari Mas Kadek nih Mas, terkait proses penyelesaian mediasi gitu secara non litigasi sengketa hukum menurut hukum positif nih Mas, dan juga terkait otoritas undang-undang desa adat gitu, undang-undang adat itu di dalam hukum positif itu seperti apa sih Mas gitu. Secara penyelesaiannya juga boleh diceritakan gitu, bila mana tidak selesai gitu secara adat, proses untuk ke pengadilan, kepolisian itu gimana tuh Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jody. Jadi saya mengutip juga dari pernyataan Pak Ketut maupun juga dari Pak Gede, yaitu terkait dengan setiap sengketa yang ada atau masalah yang ada itu selalu diupayakan mediasi terlebih dahulu begitu. Nah, jadi memang kalau dari pembicaraan tadi saya pun menangkap dua hal. Jadi mengenai musyawarah dan juga mengenai kedudukan otoritas desa kan begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai musyawarah, memang hal tersebut bukanlah hal yang dilarang begitu. Namun justru memang sangat dianjurkan atau bahkan wajib untuk dilaksanakan bagi setiap pihak. Nah, setiap ada masalah atau sengketa atau bahkan perkara yang ada, itu memang pada dasarnya wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini adalah mediasi. Bukan tanpa dasar, melainkan sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi kita dalam sila keempatnya. Nah, kalaupun kita bicara mengenai apakah desa berwenang untuk melakukan hal tersebut, tentu sangat berwenang, karena berbagai perundang-undangan yang ada, bahkan terdapat undang-undang yang mengatur khusus mengenai desa, telah memberikan kewenangan kepada pihak desa untuk menyelesaikan sengketanya secara mandiri, dalam hal ini juga secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi. Dan yang memang perlu diperhatikan bahwa undang-undang pun mewajibkan kepada setiap hakim begitu
ketika melakukan pemeriksaan suatu perkara yang diajukan harus terlebih dahulu untuk menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Artinya, hakim dalam melakukan pemeriksaan di perkara haruslah memperhatikan, mempertimbangkan setiap nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk awik-awik atau hukum adat, sebelum memang diberikan atau dijatuhkan suatu keputusan atau putusan. Begitu sih singkatnya. Terima kasih Mas Kadek, jawabannya kita aplaus dulu, tepuk tangan dulu semuanya. Kita akan beralih ke sesi Q&A, yaitu tanya jawab atau juga bisa sharing dari masyarakat sini. Untuk berapa orang Mbak Indri? 2 dulu. Apa hadiahnya Mbak Indri? Boleh dilihatkan dulu Mbak Indri. Ya. Ya, boleh. Ini ada tumbler ya untuk minum atau untuk ngopi juga bisa dari kantor kami, JD & Partners. Siapa yang mau bercerita atau bertanya daripada materi hari ini? Silakan. Boleh angkat tangan. Sebutkan nama. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk dapat bertanya ataupun sharing berbagi pengalaman kami di dalam menjalani hidup bermasyarakat. Pertama yang saya hormati Bapak Perbekal Desa Tenganan, kemudian Ibu dari JD Partner beserta tim, kemudian rekan-rekan, teman-teman yang Satlinmas, begitu juga Pak Babin dan Pak Babinsa yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Igede Sukayasa, yang saya sendiri bekerja bersama Pak Gede Mahendra juga, teman sejawat sebagai Kliang Banjar Dinas atau Kadus di Banjar Dinas Bukit Kangin. Kalau arah saya sebelah kanan yang di perbukitan di atas niki wilayah yang Tiang pegang. Nah, dari apa yang dipaparkan memang di Desa Tenganan secara umum antara desa dinas dan desa adat sinerginya luar biasa. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang ada itu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, seperti yang saya alami di Banjar Dinas Bukit Kangin, kebetulan juga satu Banjar adat dan satu Banjar Dinas, itu di bawah Desa Tenganan dan Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Semenjak yang bertugas sebagai Kadus dari 2017 hingga saat ini, pertama kasus perceraian juga ada, baik yang secara resmi dia mengajukan ke pengadilan, adapun juga yang secara kekeluargaan yaitu mediasi, karena satu sisi masyarakat kami belum bisa untuk melaksanakan perceraiannya di pengadilan, yang satunya adalah terkait dana. Nah, kemudian dalam mediasi tersebut kami di Bukit Kangin selalu mengajak pengurus Banjar, baik dia yang ikut tokoh-tokoh di desa dinas maupun yang menjadi struktur organisasi yang ada di Banjar Adat tersebut. Nah, disinilah kearifan lokal bermain dalam mediasi tersebut gitu. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan masalah niki antara kedua belah pihak bisa menerima sebuah keputusan tanpa ada yang merasa terberatkan. Terutama ada anak dalam perceraian tersebut, pastinya ini siapa yang mengasuh, ini bagaimana pertanggungjawaban anak ini ketika memang sudah ada pernyataan bahwa kami bercerai, tidak bisa melanjutkan hubungan tersebut. Nah, di sanalah kami terus terang saja, karena pemahaman kami juga tidak begitu mahir dalam istilahnya hukum gitu. Jadi kearifan lokal inilah bagaimana mengedepankan kekeluargaan. Nah, itu dalam pengalaman Tiang sebagai kepala dusun yang menangani sebuah perceraian. Nah, kemudian juga ada didampingi juga Pak Babin, Pak Mokel juga pernah suatu kejadian, memang benar dan tidaknya juga Tiang tidak tahu karena memang ada laporan gitu istilahnya. Seperti saat ini ada namanya pelecehan anak, tapi benar dan tidaknya kami juga tidak tahu karena tidak menyaksikan hal tersebut.
Jadi memang ada kasus itu dilaporkan ingin melanjutkan ke kasus hukum seperti ini. Nah, tapi dari kejadian tersebut berselang sekian minggu baru ada laporan gitu. Nah, jadi gimana cara membuktikan bahwa laporan itu tersebut benar? Misalkan kayak mukul gitu, pelecehan pada anak, mungkin mukulan dan sebagainya, karena sudah lewat dari sekian minggu, otomatis bekas ini kan sudah tidak kelihatan secara kasat mata gitu. Nah, disinilah kita mulai memanggil keluarga, mengumpulkan orang tokoh-tokoh, orang-orang penting yang ada di dalam satu Banjar tersebut, mencarikan solusi agar sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah, jadi setelah ditelusuri keluarga ini menerima hal tersebut, jadi yang melaporkan juga tidak begitu ingin langsung merangsak langsung ke hukum gitu. Mungkin ini kesalahpahaman antara kedua belah pihak, mungkin ada udah ketersinggungan dari sebelum-sebelumnya, jadi mungkin ada ingin ini, ingin itu, jadi tidak tersampaikan. Jadi adanya lah laporan tersebut seperti ini. Dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, berkat juga ada Pak Mekel, Pak Babin yang membimbing kami, dan juga dibubuhkanlah sebuah pernyataan bahwa tidak akan adanya pelaporan atau mungkin melakukan hal yang sama bila memang tidak bisa membuktikan secara real. Seperti ini kan pengalaman. Nah, kalau masalah pencurian di lingkungan kami, kalau besar sih belum ada. Cuman pencurian kecil, maklumlah masyarakat kecil gitu ya, bisa merumput karena kami juga banyak dari petani. Jadi hal-hal kecil seperti ini sering terjadi sebenarnya, tapi kembali warga kami ini menyadari karena dia tidak punya, karena ia singelah gitu kalau dalam bahasa Bali, udahlah jangan diperpanjang, jadi dinasehati saja, udah selesai gitu. Maklum karena kami masyarakat kecil di bawah, petani kan bisa saja kayak mau sembahyang nggak punya gitu, ini ada pisang gitu, terus diambil gitu. Dan jadi seperti inilah pengalaman kami kalau kasus merambah ke hukum yang lebih tinggi, ke positif, selama niki belum begitu signifikan. Seperti apa yang sudah disampaikan sama Pak Gede dan Pak Mekel. Mungkin seperti ini yang saya sampaikan pengalamannya, semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak berkenan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pak Santi. Om Santi Om. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Igede Sukayasa. Untuk hadiah langsung diserahkan. Terima kasih dulu, tepuk tangan untuk Pak Igede Sukayasa. Oke, ini cukup menarik nih nanti untuk bisa ditanggapi baik dari keempat narasumber ini, dari pertanyaan atau pernyataan dari Pak Igede Sukayasa bahwa komunikasi efektif ya antara kedua belah pihak itu seperti apa gitu agar tidak memberatkan di satu pihak, di si pihak lain gitu ya. Terus kemudian satu lagi nih Pak, untuk bisa dapat oleh-oleh dari kami nih berupa tumbler, siapa kira-kira? Oh boleh, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Om Swastiastu. Yang terhormat para narasumber yang tidak bisa Tiang sebut satu persatu, selamat datang di Desa Tenganan. Begitu juga rekan-rekan dari Linmas, Pak Babin dan Pak Babinsa. Terima kasih sudah datang. Langsung saja, nama saya Inengah Budiana, Kepala Dusun Tenganan Daukat yang di sebelah. Mungkin secara umum untuk kedesaan Tenganan, karena masyarakatnya taat aturan secara umum, makanya tidak ada permasalahan yang begitu besar. Namun tadi udah banyak dipaparkan sama Pak Perbekal, sama Pak Gede. Mungkin Desa Tenganan ini kan secara umum hasil dari buminya itu banyak limpah itu loh. Dan setiap tahunnya itu kan ada untuk kesejahteraan. Makanya tidak saling tidak seperti di desa-desa lain. Artinya tidak secara ekonomi sudah mapan begitu. Makanya secara umum tidak ada permasalahan yang tersangkut sampai ke ranah hukum yang lebih tinggi. Cukup
mediasi di intern di tiap-tiap banjar. Kalau tidak bisa di tiap banjar, nanti ke kantor desa lebih tinggi lagi. Dan yang sering yang pengalaman di bawah sebagai kepala dusun itu biasanya perampasan hak orang lain itu biasanya, seperti lahan itu dulu, tapi sekarang karena udah ada PDSL dari pemerintah tentang tanah itu untuk menguatkan hak milik. Kalau zaman dulu secara umum kan di Desa Tenganan tidak boleh jual tanah, Bu, keluar, makanya orang luar tidak bisa datang gitu. Dan nama-nama tanah, pemilik tanah dari dulu kan masih orang tua. Dan yang sekarang ini biasanya generasinya karena banyak punya turunan, itulah yang bikin permasalahan biasanya. Tapi kalau setiap ada permasalahan pasti di lingkungan adat dulu, dan sampai di sana selesai permasalahannya. Itu yang cuma Ike Mantan. Terima kasih atas waktunya. Yang kembali Pak. Yang untuk para Mesanti, Om Santi Setio. Baik, terima kasih dari Bapak Budiana ya atas sesi sharingnya gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya. Kita langsung saja menjawab ya, karena kita juga nanti setelah ini akan ada sesi penyerahan cenderamata ya, kenang-kenangan dari kantor kami begitu, dan nanti setelahnya akan ada sesi wawancara agar nanti videonya juga bisa ditayangkan di media sosial kami. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan Sultan TV, Dolagong Kreatif, Kurung Buka, dan seterusnya begitu ya. Silakan untuk dari pertanyaan ya dari Pak Igde Sukayasa gitu, komunikasi yang efektif gitu agar tidak berat sebelah itu gimana tuh Pak? Dari Bapak siapa dulu nih? Pak Kadek kah? Apa Pak Ketut kah? Apa Pak Gede Mahendra? Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi memang saya lebih menjelaskan untuk general ya. Nah, mungkin lebih rinci ya pula dengan Pak Ketua dan juga dengan Pak Gede begitu. Nah, jadi memang perkara-perkara yang ada bahkan sebelum atau bahkan sudah naik di pengadilan itu memang tetap harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu begitu Pak. Nah, sekalipun yang disampaikan tadi sudah dinaikkan ke tingkat laporan, misalnya begitu laporan kepolisian, namun juga memang dapat diselesaikan secara musyawarah. Nah, jadi mengapa? Karena memang mediasi ini merupakan salah satu upaya terkait penyelesaian sengketa yang sangat efektif dan juga efisien. Karena memang dari segi waktu itu singkat, dari segi tenaga, biaya, dan juga lain-lain itu memang sangatlah efektif, efisien. Karena mediasi ini juga memang membenarkan kedua belah pihak yang berperkara. Jadi tidaklah berat sebelah seperti itu. Dan juga memang dari tujuan mediasi ini untuk menjaga supaya hubungan yang ada tetap menjadi baik lagi, bahkan dalam masalah yang terjadi maupun untuk yang kedepannya begitu. Kalau kita sandingkan mengenai penyelesaian di dalam hukum adat, terus apakah diakui di dalam hukum positif itu dalam putusan pengadilan, itu memang sudah sangat jelas diakui. Nah, jadi memang ada beberapa perkara yang sudah diselesaikan di tingkat masyarakat adat, kita katakanlah masyarakat adat. Nah, namun ada juga proses yang sedang berjalan di tingkat pengadilan.
Hakim pun tidak melihat sebelah mata. Sesuai saya sampaikan tadi, hakim harus menggali nilai-nilai dari masyarakat. Hakim memberi keputusan juga melihat dari keputusan yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam menentukan pun untuk terkait pemidanaan, kita anggaplah seperti itu, pemidanaan maupun tuntutan ganti kerugian, hakim mempertimbangkan juga bagaimana sih bentuk dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya hakim di pengadilan, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi begitu. Memang ada kewajiban untuk menggali nilai-nilai tersebut. Nah, mediasi juga memang merupakan salah satu upaya yang memang diatur secara khusus bahkan terpisah dari beberapa penyelesaian lainnya, misalnya seperti konsultasi maupun yang lain begitu. Karena memang yang dari saya sampaikan tadi memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu memperhatikan keseimbangan dari para pihak untuk mendapatkan win-win solution, atau para pihak ini mendapatkan kebutuhannya dan masalah teratasi. Begitu Mas Didi. Halo Sobat JD Partners, kami dari kantor hukum JD Partners sudah menyelesaikan acara penyuluhan hukum ya, sekaligus kita juga belajar di sini mengenai implementasi nilai Pancasila di Desa Adat Tenganan Bali. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Dirga, kesan dan pesan ketika datang ke sini Bu, seperti apa? Suasana begitu memasuki Desa Tenganan memang terasa damai ya. Kita disambut dengan hangat, sangat menerima kita dengan baik, dan dari hasil kita diskusi, saya lebih menyampaikan ini lebih kepada sharing ya Pak ya, diskusi bahwa disinilah benar-benar yang namanya nilai-nilai Pancasila diterapkan, bahkan sampai boleh dibilang nol kriminal itu, dan hal itu sangat luar biasa. Ini yang patut menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam berkehidupan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan ini patut menjadi contoh kita dalam kehidupan keseharian.